Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Kehidupan apapun yang kami alami, entah sakit, entah menderita, entah susah, entah gembira, adalah bagian yang Kau berikan kepada kami, dan Engkau ingin dalam situasi seperti itu kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap menyerahkan, mempersembahkan diri kami kepadamu, mempersembahkan kehidupan kami kepadamu, menggantungkan diri kami kepadamu. Semoga kami tidak putus asa bila kami mengalami salib, mengalami sakit yang berkelanjutan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menyembuhkan dua orang yang penuh iman. Ya, yang satu adalah seorang anak dan anak perempuan yang hampir mati dari seorang pegawai sinagoga. Dan dia minta, Tuhan datanglah karena anakku hampir mati. Jamahlah supaya ia sembuh. Dan ketika Yesus datang, anak itu disentuh dijamah dan sembuh. Anak itu hanya tidur, kata Yesus. Sedangkan seorang yang sudah 12 tahun pendarahan, dalam hatinya ia berkeyakinan bahwa asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, apa yang menjadi faktor kedua orang ini diberi anugerah oleh Yesus? Kita boleh mengatakan banyak hal, tapi yang paling penting adalah iman mereka, keyakinan mereka, kedalaman akan kepercayaan mereka akan Yesus. Rasa-rasanya mereka tahu siapa Yesus itu. Entah mendengar apa yang diajarkan Yesus, entah tahu bahwa dari orang ke orang tentang siapakah Yesus itu dan apa yang dilakukan Yesus. Sehingga mereka memiliki suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang besar. Mungkin kita menduga bahwa iman orang ini adalah iman yang spontan. Dalam hati ia percaya pada Yesus kuasanya. Si pegawai sinagoga ini juga percaya bahwa Yesus dapat melakukan orang yang hampir mati menjadi sembuh, menjadi bangkit lagi. Saya tidak terlalu yakin bahwa iman mereka mungkin hanya sekedar spontan begitu. Tetapi menurut saya lebih daripada itu. Pertama, tentu saja Tuhan tahu apa yang tidak diketahui oleh manusia lain. Artinya Tuhan tahu apa yang ada di kedalaman hati manusia. Dan Tuhan bekerja menyembuhkan, memulihkan hidup orang karena Tuhan tahu yang di dalam hatinya. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Karena itulah Yesus bertindak melakukan penyembuhan itu. Tanpa kehendak Tuhan, tanpa iman mereka yang tumbuh berkembang, yang berproses, entah itu lewat mendengarkan orang lain atau lewat apapun juga. Tapi itu adalah suatu proses, suatu pergulatan, suatu kedalaman iman yang mungkin sudah diolah dalam batin mereka. 12 tahun ia menderita pendarahan. Anda bisa bayangkan, 12 tahun. Saya yakin bahwa orang tersebut juga terjadi pergulatan batin dan mengharapkan sesuatu, tetapi tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Dan Yesus tahu itu. Jadi Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Yesus tahu apa yang di dalam batin kita. Karena itulah Yesus
melakukan sesuatu yang ada dalam hati kita, yang dia tahu bahwa itulah iman kita yang sesungguhnya. Jadi kalau saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau saya boleh mengatakan juga, kenapa seringkali doa kita tidak dikabulkan? Kemungkinan besar, saya tidak mau mengatakan sama sekali, kemungkinan besar iman kita tidak sebesar biji sesawi itu. Kemungkinan besar juga bahwa mungkin kita masih punya pamrih-pamrih dengan Yesus. Ya. Jadi kita seperti memaksa Yesus, tetapi bukan iman, keyakinan dalam bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengabulkan doa kita. Nah, seperti hal yang pertama, itu pertama. Yang kedua, ada satu hal yang menurut saya cukup penting di dalam dalam beriman itu adalah suatu proses yang dalam, diproses suatu pergulatan yang dalam sampai 12 tahun, bahkan ada yang di tempat lain ada 38 tahun yang menderita. Sebetulnya peristiwa itu, pengalaman itu, dan juga kepada pegawai sinagoga itu, mereka diproses sudah cukup lama mereka. Ya. Ada proses batin yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Demikian juga dengan hidup kita, ada proses-proses yang tidak bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa memang jatuh dan bangun, yakin dan tidak yakin. Jadi itu yang perlu kita renungkan, yang perlu kita rasakan dan alami. Dan di dalam proses itulah kita mau mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, ataukah kita masih ragu, masih takut, masih cemas. Ya, jadi itu aspek kedua. Aspek ketiga yang menurut saya cukup penting adalah bahwa beriman itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat perlu, dan sangat mendalam. Ya, kita diproses, ya, kita dibentuk oleh Tuhan lewat pengalaman-pengalaman batin kita yang tidak bisa dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri. Maka dengan kata lain, peristiwa kehidupan apapun juga, entah salib, entah penderitaan, entah apa, bertujuan untuk memproses iman, harapan, dan cinta kita. Ya, Santa Teresa dari Kalkuta, dia cukup lama ya untuk menerima ya akan permintaan Tuhan supaya dia melayani orang yang miskin dari yang paling miskin. Ya. Dia berani mengatakan ya, kemudian setelah proses discernment, proses diskresi, proses jatuh dan bangun, iya dan tidak. Apakah benar-benar Tuhan mengendaki demikian? Itu juga suatu proses lagi gitu loh. Nah, tuh lewat peristiwa-peristiwa kehidupannya, maka akhirnya dia sadar dan yakin bahwa memanglah Tuhan mengendaki itu bagi kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadar bahwa kita punya keyakinan yang dalam akan Yesus. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, proses itu adalah proses di mana kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Proses itu adalah bagaimana kita menyerahkan segalanya kehendak, pikiran, perasaan kepada Tuhan. Proses itu adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan daripada kepada diriku sendiri. Ya. Dan itulah perjalanan hidup kita. Semoga dalam kesulitan apapun, ya, dalam penderitaan dan salib apapun, yang dimana kita tidak mendapatkan, sepertinya tidak mendapatkan pengabulan dari Tuhan, tetapi sebetulnya bukan itu yang pertama-tama, bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan, tetapi kita bersedia diproses gak dalam situasi yang berat itu. Itulah yang saya kira perlu kita renungkan supaya kita pun dapat mengalami penderitaan, salib, masalah, dan sakit apapun, tapi sejauh mana iman kita itu tumbuh, sejauh mana iman kita itu merupakan suatu persembahan kepada Tuhan. Semoga mata batin kita melihat, mengalami bahwa di dalam apapun juga, entah itu disetujui, entah itu dikabulkan oleh Tuhan atau tidak, apakah saya tumbuh berkembang dalam iman yang teguh. Ya. Dan itulah perjalanan hidup kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua
menggantungkan diri, memusatkan diri kepada kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Bila itu dikabulkan, terima kasih. Bila tidak, juga terima kasih. Tuhan memberkati Anda supaya kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan kepada kehendakku. Bahkan mungkin bisa saja Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tapi iman kita tumbuh. Bisa jadi Tuhan mengabulkan doa kita karena iman kita sudah tumbuh berkembang, di mana kita mempersembahkan segalanya kepada Kristus dan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.